jika Bapak Ibu yang hadir di tempat ini bukan kebetulan, tapi Tuhan sendiri yang sudah menggerakkan hati Bapak Ibu untuk datang ke sini. Karena ini adalah hari yang terindah, kita boleh berjumpa dengan Tuhan melalui persekutuan doa malam hari ini. Mari kita bersama-sama naikkan pujian ini. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang dihadapan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Kita naikkan kembali dengan penuh sukacita. Ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang dihadapan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Sekali lagi kita mau naikkan. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang dihadapan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Bertumbuh dalam imanku padanya. Bertumbuh dalam imanku padanya. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita masuk dalam doa, kita buat tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Segala puji, hormat, kemuliaan dan syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Bapa. Jika malam hari ini setiap kami yang hadir di tempat ini, sungguh hati kami boleh Kau layakkan untuk bersama-sama memuji memuliakan Engkau. Kami tahu Bapa, ada halangan cuaca atau apapun di luar sana, tapi saat ini kami mau bersatu hati. Kami mau bersama-sama untuk memuji memuliakan Engkau, karena Engkau Allah yang sudah begitu mengasihi setiap kami. Terima kasih Tuhan.
apapun boleh kami lalui di dalam kehidupan kami. Tapi kami percaya satu hal, Kau tak pernah meninggalkan kami apapun situasi dan kondisi kami. Dan biarlah setiap hati kami senantiasa sungguh boleh berkobar-kobar hanya karena Engkau. Terima kasih Yesus. Kami sungguh menyadari Engkaulah anugerah yang terindah di dalam kehidupan kami. Dan biarlah saat ini hati yang limpah dengan syukur kami persembahkan kepadamu. Karena kami tahu kasih setiamu tak pernah meninggalkan kami. Inilah pujian syukur kami kepadamu dari kedalaman lubuk hati kami. Engkau yang mengerti setiap kedalaman hati kami. Terima kasih Yesus. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam setiap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Terima kasih Yesus. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Ini anak-anak-Mu Bapa, kami mau bangkit berdiri untuk bersyukur kepadamu saat ini. Dalam hidupku, Kau sungguh berarti di setiap jalananku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau termanis. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku.
Sungguh Bapa, Engkau sungguh teramat baik di dalam kehidupan kami. Syukur dan syukur yang teramat indah kami persembahkan kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Biarlah saat ini kami boleh nyatakan doa syukur kami melalui kata-kata kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih jika malam hari ini kami masih dalam kondisi baik, sehat tanpa kurang suatu apapun, boleh hadir kembali dalam persekutuan ini. Puji syukur dan terima kasih Tuhan. Puji syukur dan terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk setiap pertolongan-Mu yang tak pernah terlambat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk Roh Kudus-Mu yang selalu baru bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan, cinta-Mu yang boleh menebus setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau tahu hati kami sungguh limpah dengan syukur untuk semua yang Engkau selenggarakan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah saat ini kami boleh memuji Engkau lebih lagi, karena Kaulah anugerah terindah di dalam kehidupan kami. Kami sungguh merasakan alangkah indahnya boleh berjalan bersama-Mu setiap hari. Inilah pujian kami kepadamu. Kita mau katakan, alangkah indahnya. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah.
merasakan dengan-Mu Tuhan. Kami boleh berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Kami sungguh bersyukur memiliki Engkau di dalam kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama-Mu terus Bapa. Dari kemuliaan yang satu sampai kemuliaan lain dan sampai selama-lamanya. Kami percaya akan hal itu. Terima kasih Bapa untuk kasih dan cinta-Mu kepada setiap kami. Saat ini kami mau masuk lebih dalam lagi Bapa. Kami mau mendekat ke tahta hadirat-Mu yang Maha Kudus. Kami mau merasakan pelukan cinta-Mu di dalam hati setiap kami. Inilah penyembahan kami. Kami mau masuk hadirat-Mu dengan penuh kekudusan dan keagungan. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, perhiaskan kekudusan.
panggilanku adalah untuk setia, maka setialah anak-anakku di dalam setiap panggilan hidupmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk setiap peneguhan-Mu. Terima kasih untuk lawatan-Mu kepada setiap kami. Terima kasih, kami sungguh merasakan pelukan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Dan saat ini, pimpin kami untuk boleh belajar lebih lagi akan kebenaran sabda-Mu ya Bapa. Terima kasih jika Engkau telah mengutus putra-Mu yang terkasih Romo Dedi malam hari ini yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau urapi dengan Roh Kudus-Mu dan juga kami semua yang duduk di tempat ini, sehingga kami boleh memiliki telinga iman untuk mendengarkan, untuk boleh menumbuhkan iman kami dalam kehidupan sehari-hari. Mampukan kami terus belajar dan belajar, sehingga kami boleh semakin mengenal kehendak-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Ini anak-anak-Mu, kami telah siap untuk mendengarkan Engkau bersabda. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudariku, ibu bapak yang terkasih, selamat malam. Shalom semuanya. Saya ingin kembali untuk mengingatkan makna shalom yang sesungguhnya. Shalom yang sesungguhnya bukan hanya permohonan agar kita memiliki as-salam yang artinya damai, seperti Yerusalem yang artinya kota damai. Bukan hanya itu, meskipun perang terus ya, tapi salam sendiri artinya damai. Nah, makna damai yang mau kita hayati bersama sebagai orang beriman, yang pada hari ini, malam ini kita akan belajar bersama makna berdoa bersama Santa Teresia dari Kanak-kanak Yesus atau Santa Teresia kecil. Adalah pertama-tama soal mempercayakan diri pada Allah.
Sebelum saya memulai apa yang ingin saya sampaikan melalui pengajaran ini, saya tidak akan menunjuk teks khusus untuk didalami. Teksnya akan kita lihat satu-satu menurut pemaparan yang akan saya berikan, sekaligus kurang lebih hal-hal yang utama, hal-hal yang penting dalam penghayatan Santa Teresia mengenai doa. Saya mendengar bahwa beberapa waktu yang silam Romo Valen CSE sudah datang untuk berbicara juga tentang Santa Teresia. Jadi mungkin bukan menjadi sesuatu yang malam ini prioritas saya berbicara tentang hidup atau sejarah hidup Santa Teresia. Kalau kita mau mendalami sejarah hidup Santa Teresia, mungkin lain waktu kita akan mendalaminya karena mungkin waktunya terbatas. Maka saya akan langsung masuk dalam soal penghayatan doa menurut Santa Teresia. Lebih dulu saya ingin tanya, doa itu apa kira-kira? Doa itu apa? Doa itu berkomunikasi dengan Tuhan. Terima kasih. Siapa yang ingin menambahkan? Doa itu apa? Itu tidak salah, Ya, itu sudah benar. Doa itu adalah berbicara kepada Tuhan. berbicara kepada Tuhan. Ada yang mau menambahkan lagi menurut pengalaman doa itu apa? Tadi di lagu yang terakhir kita semua, aku semua mau Menyembah. Doa berarti juga menyembah Tuhan. Bahkan dalam pengertian lain, istilah lain dari doa yang dimengerti oleh orang Jawa atau orang dari timur adalah sembah yang itu adalah Tuhan, yang itu adalah Tuhan, sembah yang artinya kita bersembah sujud kepada Tuhan, kepada Allah. Kita bersembah sujud kepada yang memiliki segala sesuatu. Dan itulah sebetulnya arti makna kemuliaan Tuhan yang sesungguhnya. Dalam pengertian kita sebagai orang beriman, atau dalam bahasa-bahasa Eropa misalnya, Allah memberkati kita atau kita meminta berkat dari Allah, yang artinya juga doa, itu bahasa Inggrisnya apa? Selain prayer, apa? Praise atau apa lagi? Kita mau doa makan, namanya apa? Ada yang tahu bahasa Inggrisnya? Kita mau doa makan, namanya? Ada yang mungkin usul? Doa makan bukannya prayer, bukannya praise, tapi apa? Benedikta itu namanya Santa ya. Benedikta. Benediction ya. Benediction itu artinya meminta berkat dari Tuhan. Benediction namanya ya. Benediction itu juga punya akar bene dicere. Bene itu yang baik, dicere itu ngomong yang baik, mengatakan yang baik. Lawannya adalah ngomong yang tidak baik, yaitu ngomel, ngutuk, ngerasani dan sebagainya. Itu ngomong yang tidak baik. Nah, ngomong yang baik itu benediction itu contohnya apa yang kita lakukan, kita minta dari Tuhan, sekaligus apa yang Tuhan beri untuk kita. Kebetulan saya 7 tahun hidup di Perancis dan belajar di sana. Misalnya kalau hari Minggu kami itu nyanyinya tuh Bénissons le Seigneur, Bénissons le Seigneur. Artinya mari kita memuji Allah. Mari kita memuliakan Tuhan, memuji Tuhan. Lah Tuhan memberikan rahmat kepada kita itu dengan kata yang sama, benedicere juga. Le Seigneur, Tuhan, nous bénit, memberkati kita. Jadi kita memuji Allah, Allah memberkati kita. Jadi ada satu kata yang sama yang dipakai untuk berelasi antara Allah dengan manusia. Dan inilah kodrat kita. Dan inilah jalan hidup kita. Dan inilah apabila kita ingin dimengerti atau diketahui sebagai orang yang beriman, satu-satunya cara adalah hanya nyembah Tuhan, hanya sembahyang, hanya memuji Tuhan. Itulah satu-satunya ciri khas dari orang beriman. Jadi kiranya tidak ada
orang beriman yang tidak sembahyang. Tidak ada. Itulah karakter yang terutama dan terpenting, dan yang malam ini mau kita pelajari. Kok nggak mau? Ya sudah, iya oke. Saya akan memulai kupasan tentang doa menurut Santa Teresia dengan kata-kata ini. Percaya dan tak ada lain kecuali hanya percaya yang mampu mengantar pada cinta. Ini mengutip tulisan dari Paus Fransiskus pada peringatan 150 tahun kematian Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus 150 yang diperingati 2 tahun lalu, tahun 2023. Jadi sangat dekat dengan abad kita, dengan zaman kita. Santa Teresia termasuk santa modern yang lahir di akhir abad 19 dan meninggal di awal abad 20. Jadi masih dekat sekali dengan zaman kita. Maka di Indonesia, di Shanghai atau di tempat lain di Beijing, selalu ada katedral yang indah, katedral Santa Teresia. Kalau ada yang sempat ke Shanghai atau kemana, pasti ada katedral atau gereja yang indah untuk Santa Teresia. Di Jakarta ada gereja Santa Teresia. Katedral Malang dulu namanya Katedral Santa Teresia, lalu belakangan diubah menjadi Katedral Santa Maria dari Gunung Karmel. Ya nggak tahu kenapa kok diubah. Dulu namanya padahal Santa Teresia. Ya, di Surabaya saya nggak tahu apakah ada yang berlindung di bawah nama Santa Teresia. Ada nggak ya? Nggak ada. Tapi Santa Teresia juga adalah pelindung misi karena kekuatan yang dahsyat, mukjizat-mukjizat yang dahsyat yang dialami Santa Teresia atau yang diberikan melalui doa, melalui Santa Teresia. Konon katanya kalau ada yang pernah ke Lisieux, ada yang pernah ke Lisieux Perancis atau pernah atau belum ya? Ada yang pernah tersesat sampai sana, paling sampai di Paris ya, sampai di Paris, di Lourdes. Yang tersesat sampai ke Lisieux agak jarang. Nah, ngimpi. Di sana, di Lisieux, ungkapan plakat terima kasih dari seluruh dunia itu bukan hanya para presiden, para artis. Ada yang kenal dengan seseorang yang namanya Edith Piaf ya, Edith Piaf. Atau apa ini? Lagunya yang paling terkenal yang biasanya untuk film-film itu loh. Vivre d'amour, agak tahu ya, pasti nggak tahu. Ya sudah. Enggak, bahasa Prancis mungkin agak jarang orang sini, tapi banyak lagu-lagu dari Santa. La Vie en Rose, pernah ya? Nah, La Vie en Rose, pernah pasti. Kalau itu yang suka dengan film, suka dengan karaoke biasanya tahu itu lagu ya. Vie en Rose itu ya, itu salah satu lagu yang dari Edith Piaf. Edith Piaf sendiri ketika sedang tenar diundang ke Amerika sering sekali, suaranya sempat hilang, pita suaranya sempat rusak. Maka dia berdoa sungguh-sungguh melalui Santa Teresia dan mukjizat terjadi. Lalu dia selalu membawa medali Santa Teresia kemanapun dia konser sampai akhir hidupnya. Jadi banyak sekali presiden dan sebagainya. Kalau kita pernah ke Basilika Santa Teresia yang ada di Lisieux, itu ungkapan terima kasih itu sampai diangkut oleh truk setiap tahun supaya bisa disimpan atau dikubur, saking banyaknya nempel di tembok-tembok ya, saking banyaknya di seluruh dunia ungkapan-ungkapan terima kasih. Dan lebih dari itu sebetulnya siapakah dia yang memiliki daya kekuatan doa yang luar biasa yang mau kita dalami. Kata kunci dari Santa Teresia adalah ini. Sebelumnya back dulu. Ya, kata kunci adalah confiance, atau bukan hanya confident tapi confiance, mempercayakan diri seutuhnya, mempercayakan diri kita seutuhnya. Dan itulah arti utama dari doa, belajar mempercayakan diri seutuhnya. Makna doa adalah belajar mempercayakan diri. Saya ketika akan misa, pertama-tama berdoa pribadi, entah itu doa ofisi atau doa singkat sebelum misa. Guna dari doa itu, Tuhan, perkenankanlah aku bersamamu merayakan misteri-misteri yang Engkau anugerahkan
bagi gerejamu. Jadi saya ikut serta mempercayakan diri pada anugerah Kristus. Maka apabila Anda berdoa, maka kata pertama yang harus muncul dalam hati ketika Anda membuat tanda salib adalah, ajari aku Tuhan, percaya akan kekuatan cintamu. Dan kekuatan cinta Tuhan itu dahsyat, luar biasa. Lanjut. Nah, bagi Santa Teresia, bagi orang yang suka dengan hal-hal yang sifatnya mungkin agak intelektual sedikit ya, pengertian Santa Teresia adalah Allah itu maha kasih. Itulah yang ia kenal, Allah melalui Yesus atau dalam kitab suci. Dan Allah itu adalah kesatuan dengan Tritunggal sendiri. Santa Teresia yang umurnya hanya 23 tahun ketika mati, ketika meninggal dunia, jadi sangat singkat umurnya, menulis buku yang sangat terkenal yang diterjemahkan dalam buku yang sederhana ini di Indonesia, dan ada buku lain, Kisah Satu Jiwa atau Kisah Suatu Jiwa, atau di sini Aku Percaya Akan Cinta Kasih Allah namanya judulnya ya. Menceritakan dan menyebutkan makna atau pengertian tentang Allah menurut Santa Teresia dalam sejarah hidupnya. Dan ia mengenal Allah menurut Santa Teresia hanya dalam diri Yesus yang menjadi pusat imannya. Bagaimana ia ingin mengenal Yesus. Ada doa Kristen yang sangat terkenal, Uskup Chichester namanya, dia mengatakan, Tuhan, judulnya Day by Day, Tuhan, setiap hari perkenankanlah aku mengenalmu lebih jelas. Karena kita sering menggambar Yesus secara menurut pengalaman kita sendiri. Mengenalmu lebih jelas, mengikutimu lebih dekat. Apakah kita mengikuti Yesus semuanya sejauh sudah dibaptis? Ya. Tapi jaraknya seperti apa? Ya tergantung situasi. Kalau pas ribet, kalau pas repot, kita ikutnya dari jauh sajalah ya. Ikutnya Yesus gak usah deket-deket, dari jauh saja ya. Kalau pas ada hal yang lebih menyelamatkan daripada Tuhan Yesus, gak usah deket-deket dengan Tuhan Yesus. Jadi kita ingin ikut lebih dekat, jangan ikut jauh-jauh saja ya. Kalau pas untung, kalau pas Natal, Paskah, ada pesta, ya kita deket-deket dengan Yesus ya. Itu kebanyakan orang ya, ingin mengikuti Yesus lebih dekat, mengenal Yesus lebih jelas pertama tadi. Kedua, mengikuti Yesus lebih dekat. Ketiga, mengikuti Yesus lebih mesra atau lebih intim. Itu doanya Santo Richard dari Chichester yang juga menjadi doanya Santa Teresia, agar dia mengenal putra, mengenal Yesus lebih jelas. Dan dia menyebut 1600 kali nama Yesus di dalam bukunya yang sangat terkenal, Kisah Satu Jiwa itu, atau L'Histoire d'une âme. Nah, kita ini adalah jiwa. Semua ini adalah yang masih di sini adalah jiwa. Jadi jiwa itu bukan hanya mereka yang telah meninggal, tetapi kita semua yang hidup adalah jiwa. Jadi kita ini juga termasuk jiwa. Jadi kita berdoa untuk keselamatan jiwa-jiwa, artinya bukan hanya orang yang telah meninggal, tetapi kita semua yang ada di sini adalah jiwa-jiwa. Kata Santa Teresia yang sangat terkenal, ketika seseorang menyambut tubuh Kristus, ia menjadi jiwa yang merupakan tabernakel berjalan. Jadi kita ini ya, kalau habis menerima komuni, kita adalah tabernakel berjalan. Jadi kita ini tabernakel berjalan. Jadi kita bisa berlutut kepada semua orang ya. Oh, karena tabernakel jalan. Jadi kalau ada orang yang habis menerima komuni, kita berlutut. Kamu ngapain berlutut? Saya berlutut kepada tabernakel yang sedang berjalan, yaitu kita semua ya. Kita semua yang menyambut komuni, karena kita adalah seperti jiwa yang menerima tubuh Yesus. Jadi jangan heran kalau suatu saat kalau ibu misalnya menerima komuni lalu saya berlutut. Saya enggak berlutut pada ibu, karena saya berlutut pada Yesus yang ada di dalam hati ibu yang telah diterima. Itu menurut salah satu ajarannya Santa Teresia. Unik memang. Nah, manusia ingin menanggapi cinta Allah yang begitu besar,
Tetapi manusia begitu lemah karena kondisi kelemahan kita dan dosa yang kita tanggung. Dan di sini Roh Kudus kadang-kadang begitu sulit untuk kita terbuka sepenuhnya pada Roh Kudus. Maka Santa Teresia menemukan apa yang disebut sebagai jalan kecil atau jalan sederhana menuju cinta yang besar. Nah, Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus juga merupakan santa yang banyak dikutip oleh tokoh-tokoh gereja di abad modern. Yang paling sering mengutip Santa Teresia dalam ajarannya adalah Bunda Teresa dari Kalkuta. Maka ada kata-kata dari Bunda Teresa itu, lakukanlah hal yang kecil dengan cinta yang besar. Itu adalah ajaran dari Santa Teresia sebetulnya. Nah, salah satu ajaran Teresia yang paling sering diulang-ulang adalah segala sesuatu tanpa arti, nggak ada arti sama sekali bagimu dan bagi penciptamu apabila kamu kehilangan cinta atas apa yang kamu lakukan. Jadi apabila di sini kita berkumpul semua untuk belajar sabda Allah, belajar makna doa, dan di dalam hati kita mengapa sih kita susah-susah ada di sini, teman-teman mungkin tidak ada di sini, dan mungkin ada alasan-alasan yang lain yang membuat kita tidak datang ke tempat ini, dan di hati terkecil Anda masih ada cinta akan persekutuan ini, akan kelompok ini, akan Allah yang Anda percaya, maka hidup Anda memiliki makna. Apapun yang kita perjuangkan, termasuk apa yang saya perjuangkan. Sedikit catatan, sebetulnya ketika saya kesini itu saya ngantuk sekali. Iya, 2 malam saya dari ke Jogja, lalu Jogja ke Malang, Malang ke sini. Jadi 2 malam saya ada di mobil terus menerus. Jadi yang tidurnya tidur di mobil. Tapi untung ya bahwa saya masih ada suara dan masih lumayan bertenaga lah pokoknya ya. Tapi sebetulnya ngantuknya luar biasa sebetulnya. Ya sudahlah, nanti ngantuknya tidur waktu saya pulang ya. Tapi saya berdoa tadi waktu kita berdoa bersama, Tuhan beri sisakan sedikit kekuatan. Karena aku ingin mencintaimu sedikit lagi di malam ini. Sebelum saya tidur ya, tidur dalam mencintaimu juga ya, sama juga ya. Tapi bahwa ada doa, kalau ada sedikit rahmat untuk bekerja, bekerjalah sebaik mungkin. Lah, tanggapan dari Santa Teresia adalah, aku tidak bisa melakukan hal yang luar biasa. Aku tidak bisa membuat diriku mungkin dikenal banyak orang. Aku tidak bisa mengajar seperti yang mungkin diajarkan oleh orang yang mungkin punya karisma berbicara yang luar biasa. Tetapi apabila aku melakukannya dengan sungguh-sungguh dan dilandasi cinta, maka inilah tanggapan terbaik yang bisa aku lakukan. Demikian juga apabila Anda pergi untuk mendoakan seseorang yang Anda rasa memang butuh pertolongan doa, dan barangkali Anda tidak sedahsyat para pendoa-pendoa yang hebat, yang konon katanya dalam ketika datang ada rahmat yang selalu diterima. Aku adalah pendoa biasa-biasa saja. Aku adalah pendoa sederhana. Tapi apabila ada ketulusan dan cinta yang kita bawa mendatangi orang itu, percayalah, kuasa Allah jauh lebih besar dari kekuatan kita sendiri. Nanti saya akan cerita tentang ibu saya yang gak bisa berdoa. Tapi saya banyak belajar dari ibu saya yang gak bisa berdoa itu ya. Saya akan ceritakan nanti kalau saya sempat ya. Lanjut. Lanjut. Nah, saudara-saudariku ingat bahwa salah satu isi permohonan doa terbaik adalah mohon iman. Ya, dasar dari doa kita, isi doa yang paling basic, yang paling mendasar adalah mohon iman. Ini contohnya. Ada seorang perwira Romawi yang anaknya mengalami sakit. Sakitnya itu kalau bahasa orang sekarang sakit ayan sebetulnya ya, atau epilepsi ya, seringkali jatuh lalu kejang dan sebagainya, lalu mulut berbusa. Nah,
ayah ini ingin minta pertolongan Yesus. Lalu Yesus menjawab dengan kata-kata ini. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu untuk anakku yang sering jatuh ke api atau jatuh ke air dalam kondisi yang berbahaya itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami, kasihanilah kami. Lalu jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya, kata Yesus. Segera ayah anak itu berteriak, dan ini teriakan yang luar biasa ya. Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Maksudnya apa? Aku percaya kok tolonglah aku yang tidak percaya. Percaya apa ora to sakjane iki? Kan gitu kan ya? Coba kita baca sama-sama. Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Kurang lebih artinya apa iki? Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya. Wah, iki percaya apa ora? Percaya, tapi mungkin Anda pernah mendengar ilustrasi seorang anak dan ayahnya yang ingin nyebrang sungai ya. Ada seorang anak dan ayah, anaknya masih kecil kurang lebih 6 tahun, ingin nyebrang sungai dengan ayahnya. Sungai kebetulan sedang meluap airnya. Airnya sedang kenceng-kencengnya. Lalu ayah mengatakan kepada si anak, peganglah tangan ayahmu, supaya kamu nanti kalau airnya sedang deras sekali, kamu akan selamat. Lalu anak itu menarik tangan ayahnya. Ayah, aku akan memegang tanganmu, tapi tolonglah engkau juga memegang tanganku, karena tanganku yang memegangmu terlalu lemah. Nanti jika airnya makin meluap, hanya tanganmu yang lebih perkasa yang membuat tanganku erat bersama dengan tanganmu. Jadi itu doa yang kira-kira mau diungkapkan itu ya. Anak ini memang memegang tangan ayahnya, tapi dia minta agar ayahnya juga memegang tangan anak ini. Jadi sama-sama berpegangan. Lalu itulah akhirnya yang membuat orang berjalan. Maka salah satu isi doa, mohon kekuatan iman. Apakah Anda beriman? Jelas. Kalau nggak beriman nggak akan dibaptis, nggak akan pergi ke gereja, nggak akan berdoa. Kita punya iman. Tapi apakah sungguh lewat pengalaman hidup kita betul-betul dikuatkan oleh iman? Dan ternyata saat-saat sulit adalah saat-saat terbaik untuk memohon iman. Lanjut, next. Ya. Iman itu sendiri adalah tindakan mempercayakan diri. Jadi iman itu bukan hanya sesuatu yang kita ucapkan. Mari kita mengucapkan syahadat iman kita. Lalu kita berdiri, kita mengatakan, aku percaya akan Allah. Nah, iman itu bukan sekedar hal itu ya. Ini contohnya ya. Ini tentang apa kira-kira? Kisahnya tentang seorang wanita yang pendarahan selama 12 tahun. Betul sekali. Jadi sering membaca kitab suci dan mengingatnya dengan baik ya. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Saya akan bercerita sedikit tentang ibu saya. Ketika saya sedang studi di Perancis, adik sudah di Jakarta, ayah dan ibu saya itu ada di Solo. Mereka kurang lebih 20 tahun lebih hidup berdua karena kami cuma 2 anak ya, saya dan adik saya. Jadi 2 bersaudara. Ketika SMP lulus, saya masuk Mertoyudan di
Magelang, adik saya masuk Vanlit di Muntilan. Jadi ibu pengantin baru terus sampai dengan sekian tahun lamanya. Nah, ketika saya di pertengahan studi, tiba-tiba saya mendengar ayah kecelakaan dan meninggal. Hilang tiba-tiba ya. Semuanya sebelumnya baik-baik saja, meskipun mereka hanya berdua, tapi baik-baik saja. Usaha juga baik dan seterusnya. Ketika ayah tiba-tiba meninggal, maka semuanya berubah. Semuanya berubah, ibu depresi, berat badan turun, kurus kering, rambut rontok, memutih semua, bahkan gigi bagian bawah pun habis dalam hanya beberapa bulan. Pokoknya mengalami masa-masa yang sangat sulit. Kami semua berada di tempat yang begitu jauh. Ketika saya telepon, saya ingat dulu untuk telepon itu mendapat kartu itu 10 euro, jadi lumayan mahal. Hanya untuk mendengarkan orang nangis selama setengah jam. Jadi halo bu, halo, lalu nangis setengah jam sampai kartunya habis. Jadi 20 euro untuk mendengarkan orang nangis, ya nggak apa-apa lah ya. Gitu. Waktu berlalu kurang lebih 3 tahun kemudian. 1000 hari ayah saya bisa pulang ke Indonesia merayakan misa. Habis misa, singkat kata ya supaya tidak terlalu panjang. Lalu kami pergi ke Gua Maria. Saya tahu persis bahwa ibu itu pribadi yang sangat sulit untuk bisa ngomong di depan umum. Jadi kalau ngomong di depan umum, biasanya ibu bapak lalu habis idenya. Jadi nggak ada kata-kata lain. Begitu juga kalau berdoa. Jadi kalau doa itu adik saya pinter doa, ayah saya tentu, saya juga bisa doa. Satu-satunya yang nggak bisa berdoa untuk berdoa bersama itu adalah ibu. Maka di mana-mana kalau ikut PKK, WK dan seterusnya itu dia paling banter menjadi bendahara ya. Nggak bisa jadi, iya memang kan tukang nyatet dan tukang nulis. Jadi paling banter jadi bendahara. Kami ke Gua Maria, lalu saya doa rosario dalam bahasa Jawa, lalu tiba-tiba ibu saya itu narik-narik saya, le, ibu mau doa. Lalu saya dengar dia mau doa. Ketika ibu berdoa, dia memuji Tuhan, macam-macam pujian, syukur kepada ini, kepada itu. Terus saya pandang-pandang, iki sopo iki? Ini siapa ini? Di samping saya ini siapa? Lalu bukan hanya itu, dia mulai mendoakan semua romo yang dia ingat sejak dia kecil. Jadi romo sopo, padahal namanya itu keliru semua ya. Tapi dia doakan dengan lantang. Dia doakan suster-suster yang pernah dia ingat semuanya. Tetangga dan leluhur semua didoakan. Terus saya makin lama makin, ini sudah setengah jam ini. Tapi doanya begitu bagus dan indah. Kemudian ya sudah, karena saya menahan diri. Ini kali pertama saya melihat ada orang asing yang berdoa dengan sangat luar biasa. Lalu saya pulang naik motor karena mobil kami jual karena nggak ada yang nyetir lagi kan di rumah. Lalu kami jual, kami naik motor dengan ibu. Lalu saya menggodai beliau ini ya. Mek arep pinter sembahyang dadak apa nunggu rondo, saya ngomong gitu. Saya ngomong gitu ya. Ya saya memang bener saya ngomong. Wah, dia langsung menjewer telinga saya ya. Jadi romo wis lunga ning Perancis dijewer ibuke ya ora apa-apa lah. Saya dijewer ibu saya, dijewer gitu ya. Kowe kuwi ora ngerti, kamu itu enggak tahu. Lalu dia mulai cerita bahwa hampir 3 tahun ibu itu seringkali nggak bisa tidur. 3 tahun, jadi 1000 hari kan 3 tahun tidak bisa tidur. Dia bisa tidur hanya di pojokan rumah, di situ ada patung Bunda Maria dan meja kecil. Seringkali dia menghabiskan waktu untuk ngomong dan ngomel tentu ya, ngomel dan berkeluh kesah dengan Bunda Maria. 3 tahun loh, ngeletak di situ. Iki loh, goni ibu turu 3 tahun. Dia ngomong, aku harus ngurus pajak, sembayang nih gini, sampai orang mengi 2 malam 3 malam nggak bisa tidur untuk misalnya ke bank atau kemana. Dia harus sendirian kan. Dulunya kan semua diurus bapak saya. Lah ibu ra cerita, saya pura-pura membela diri ya. Lah ibu nggak cerita, salah dewi ya. Itu anaknya begitu memang sering kali ya. Dia lalu ngomong gitu itu ya. Terus kemudian dia mengatakan, justru karena saya tidur di situ, semuanya berubah. Kowe ngerti, kamu tahu, ibu rambutnya iso ireng meneh. Jadi tanpa dia apa-apakan bisa hitam lagi. Lalu dia katanya beberapa gigi yang tersisa sekarang kuat lagi dan berat badannya ibu kuat lagi. Dan percaya atau tidak percaya sekarang dia menjadi Fransiskan awam dan malah menjadi priornya. Priornya itu adalah kepala komunitas Fransiskan awam. Dulu ditelepon nangis, sekarang ditelepon guyang-guyu lalu pergi kemana-mana. Jadi dia menjadi orang yang lain, seperti bangkit menjadi manusia lain.
Itulah yang seringkali tidak bisa kita mengerti. Proses mempercayakan diri itulah yang disebut iman yang sesungguhnya. Mungkin Anda pernah dengar cerita bahwa ada seorang pemain sirkus yang ingin melewati tali yang dibentangkan antara dua pohon yang tinggi sekali. Lalu ketika dia bisa melewatinya, semua orang bertepuk tangan. Lalu setelah selesai dia mengatakan kepada khalayak yang ada di situ, siapa sekarang? Aku ingin membuat pertunjukan kedua. Saya minta seseorang untuk saya panggul dan saya akan melewati tali itu sekali lagi. Dan tak ada orang yang berani menerima tantangan itu kecuali seorang anak kecil yang belakangan lalu mengatakan, saya mau. Lalu dipanggullah anak kecil itu, dan ketika orang melewati itu semua menahan nafas karena takutnya. Dan ketika sampai di ujung, semua orang bertepuk tangan. Bukan tepuk tangan pada si pemain sirkus, tapi tepuk tangan sama anak yang pemberani itu. Lalu dia ditanya, kamu kok berani sekali, kenapa? Lah dia ayah saya kok. Gak mungkin dia akan mencelakakan saya. Dia lalu ngomong gitu. Nah, iman itu adalah soal itu sebetulnya. Soal mempercayakan diri. Bukan hanya soal apa yang kita ketahui tentang Yesus. Apa yang kita ketahui tentang gereja. Apa yang kita ketahui atau banyaknya doa dan kitab suci yang kita bisa hafal. Meskipun kita tahu Santa Teresia itu luar biasa. Hafalannya luar biasa. Umur 23 tahun meninggal. 1.600 ayat dihafal. 1.600. Romone loh. 10 ayat yang hafal. Aku termasuk ini. Termasuk saya. 10 ayat yang gak hafal. Ini umur 23 tahun. Luar biasa memang ya. Next. Ini juga sama. Ini dalam kisah ketika Yesus mau menyembuhkan seorang anak kecil yang telah, ini ceritanya bersama-sama dengan yang pendarahan tadi ya, yang pendarahan tadi. Yesus kisahnya biasanya dibaca bersama-sama. Nah, ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Apa perlunya engkau menyusah-nyusahkan guru? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Dia ingin bahwa mukjizat besar hanya dimengerti, diketahui memang hanya sedikit orang saja. Ini termasuk salah satu misteri. Dan hanya orang-orang yang melampaui saat-saat yang tersulit di dalam hidupnya, maka orang itu juga akan melewati hal-hal yang besar bersama dengan Tuhan. Ini yang juga menjadi misteri seseorang dalam kehidupannya. Orang-orang yang tersukses, yang terhebat adalah tentu bukan hanya dari sononya sudah hebat, tapi kemampuannya untuk tidak takut. Tidak takut. Keberaniannya untuk tidak takut. Jadi dia melangkah. Mungkin banyak orang mengalami ketakutan. Disitulah ketika orang berani melangkah, maka dia mendapatkan sesuatu yang besar. Ibu bapak, salah satu rasul yang berhasil menyentuh Yesus ketika Yesus bangkit hanya 2 orang. Siapa itu kira-kira? Thomas dan ada satu lagi. Siapa? Maria Magdalena. Ini Maria Magdalena memang kebanyakan tidak terlalu dikenal sebagai orang atau pribadi yang menyentuh Yesus. Karena terjemahan yang dulu itu adalah jangan sentuh aku karena aku belum pergi kepada Bapakku dan Bapamu. Nah, terjemahan terbaru yang baru saja dirilis ini ya di tahun lalu, tahun 2024, terjemahannya bukan jangan pegang aku, jangan. Bukan itu ya. Terjemahannya adalah jangan pegang aku terus-menerus. Itu yang benar. Jangan memegang aku terus-menerus karena aku belum pergi kepada Bapakku dan Bapamu. Kalau jangan pegang aku terus-menerus artinya apa? Sudah megang artinya ya. Tapi megangnya terus-menerus ya. Itu jangan pegang aku terus-menerus ya. Jadi Yesus itu sudah dipegang setelah bangkit 2 orang. Thomas dan Maria Magdalena. Karena orang ini adalah orang-orang yang tidak takut.
ia atau mereka berdua adalah orang-orang yang kepercayaannya bahkan sampai sekarang dianggap dalam tanda petik kurang ajar sedikit sama Yesus ya. Agak kurang ajar sama Yesus. Ya jelas mati kok Yesus, Maria Magdalena, dan semua orang sudah pulang lagi, Maria Magdalena bertahan terus dikubur. Jadi sangat keberanian yang luar biasa, dan itu seorang wanita yang sendirian saja dikubur. Coba bayangkan kekuatan Maria Magdalena, itu pertama. Kemudian Thomas, dialah yang agak kurang ajar mengatakan, sebelum aku meletakkan tangannya di bekas lukanya dan memasukkan jariku pada bekas luka di telapak tangannya, sekali-sekali aku tidak percaya. Maka seringkali itu dipakai untuk mendiskreditkan sedikit si Thomas ini. Karena dianggap kurang ajar dan dianggap imannya itu keras sekali ya untuk bisa percaya. Tetapi justru karena keberaniannya yang tidak takut ini, dia akhirnya diberi kesempatan Yesus untuk memegang bekas-bekas lukanya. Itu salah satunya. Jadi Santa Teresia adalah pribadi yang berani tentu ya. Ini saya sampai jam berapa ini ya? Sampai jam berapa? Hah, janganlah nanti. Ya. Oke. Lanjut next. Nah, pengalaman Santa Teresia untuk percaya saja tanpa takut kepada Tuhan, untuk percaya saja dan tidak takut sama Tuhan, berdasarkan juga pengalaman-pengalaman yang banyak. Kalau nanti kita membaca di sini, contohnya ya, ada pengalaman 5 pengalaman kuat yang membuat Santa Teresia memiliki daya keberanian luar biasa. Pengalaman masa lalu sembuh dari sakit. Sakitnya ini juga mirip dengan ayan juga, mirip dengan kejang. Kalau pas sakit mengalami gangguan psikologis dan mental luar biasa, dia sampai kejang. Dan dia sembuh karena kepercayaan kepada Tuhan melalui Maria. Yang kedua, pengalaman yang luar biasa ketika umur 8 tahun mendoakan seorang penjahat yang adalah aktor dari pembunuhan berantai, dibenci seluruh negara Perancis pada waktu itu ya. Lalu ingin agar penjahat ini dihukum mati dan tidak bertobat. Jadi seluruh warga Perancis dan khalayak, opini masyarakat pada waktu itu, biar mati saja. Dia telah berlaku begitu kurang ajar. Tapi Teresia melawan opini publik pada waktu itu, mendoakan agar dia bertobat. Dan dia sungguh bersyukur. Hampir dia tidak mau menerima pengakuan dosa, tetapi ketika hampir di saat-saat terakhir, dia meminta imam untuk mencium salib. Jadi meminta imam untuk datang dan dia mencium salib. Dan bagi Teresia, itulah dalam tanda petik iman yang bisa menang mengalahkan dunia. Pertobatan adalah sesuatu yang besar. Tuhan mencintai orang satu demi satu, bahkan yang barangkali tidak pantas untuk dicintai. Itulah yang juga menjadi pengalaman Santa Teresia. Yang ketiga, tantangan melalui ketidakmungkinan. Pada waktu itu hukum gereja menggariskan untuk masuk biara tidak boleh kurang dari 17 tahun. Dan pada waktu itu Santa Teresia berumur 15 tahun. Dan karena doanya yang luar biasa, di umur 16 tahun dia masuk biara. Salah satu hal yang bagi Teresia adalah tantangan melalui ketidakmungkinan. Lalu pelbagai tantangan dan pencobaan ketika ia ada di biara banyak sekali. Selain sakit-sakitan, yang kedua, dia itu sangat dibenci para suster yang memang buruk sekali perlakuannya pada saat itu ya. Banyak sekali yang kurang baik pada dia. Yang lain ialah ketika masuk biara ayahnya mengalami depresi berat. Dia sempat membawa pistol lalu pergi dari rumah karena seperti kehilangan ingatan ayahnya ya. Dan rumor seluruh kota Lisieux pada waktu itu, rumornya ayahnya gila karena semua putri perempuannya masuk biara ya.
waktu itu. Jadi tantangan yang besar, apakah Teresia mau keluar atau tidak. Jadi salah satu kekuatan menghadapi tantangan ialah melalui doa-doa Teresia. Salah satu yang menarik ialah ajaran Teresia itu adalah seandainya Anda tidak mampu berbuat kasih, cukup berikan senyuman yang baik. Jadi kalau Anda belum mampu untuk berdamai atau apa dengan orang yang betul-betul Anda benci, cukup berikan senyuman. Lalu dia mempraktekannya ya, Teresia mempraktekannya dengan suster yang paling menyebalkan di biara itu ya. Konon katanya memang hidup dia di biara dikunci terus-menerus dalam klausura, itu luar biasa. Apalagi ada sekitar 18 perempuan hidup bersama lalu dikunci terus-menerus dan mereka semua masih hidup. Apa itu tidak mukjizat Allah ya? Nah, coba kita bayangkan mungkin ada 2 atau 3 yang dikunci dalam ruangan terus-menerus saja seperti berkelahi ya. Ini kurang 15 menit ya. Nanti kita lanjutkan di lain waktu. Kalau ini kayak kira saya nggak mungkin tuntas menjelaskan ini ya, nggak apa-apa. Nah, Teresia mengatakan sesuatu yang luar biasa. Cukup berikan senyuman. Sampai suster ini merasa sangat kesal sekali dengan Teresia. Dia lalu menarik Teresia ke sebuah kamar. Lalu mengatakan, Suster Teresia, saya betul-betul bosan kamu senyumi. Wah, bosan saya. Saya telah dengan segala ide berbuat jahat kepada kamu. Tetapi kamu mengapa masih saja tersenyum? Nah, itu ya. Saya sudah menggunakan segala cara untuk berbuat jahat kepada kamu. Tetapi kenapa kamu tersenyum terus ya? Dia sampai kesalnya ya. Terus Teresia apa jawabannya? Susterku, aku pertama-tama tidak tersenyum kepadamu. Saya ingin menghibur Yesus yang bersedih di dalam hatimu. Jadi ya, dia tersenyum karena ingin menghibur Yesus yang ada dalam hati orang yang menyebalkan itu ya, katanya. Itu luar biasa ya. Saya tidak tersenyum padamu sebetulnya, tapi saya ingin tersenyum pada Yesus yang sedang sedih di dalam hatimu. Itu susah sekali ya. Coba bayangkan ya, kalau Anda misalnya menghadapi konflik atau apa di rumah ya, kesal sekali dengan orang dan masih Anda bisa tersenyum, itu saya ingin menghibur Yesus yang sedang sedih. Katanya Saudara Teresia ya, ini salah satu tips ya. Banyak sekali kata-kata yang unik di sini, itu luar biasa. Saya nggak ingin promosi buku, tapi memang beliau menulis kata-kata yang sangat indah ya, banyak sekali. Lalu rahmat kekuatan sampai akhir. Ini cerita tentang sebetulnya kisah tentang menjelang kematian Santa Teresia. Saya bersama dengan Romo Agung Prasetyo yang seorang dokter gigi dulu di Surabaya juga aktif masuk Karmel, mungkin pernah Anda tahu namanya Romo Agung Prasetyo. Saya bersama beliau pernah retret bersama. Yang di Malang, di Lawang. Jadi beliau dokter gigi sudah lama, sudah lalu masuk Karmel, sekarang tugas di Sumatera. Pernah di Beijing mungkin sekitar 10 tahun sebagai misionaris ya, Nah, Romo Agung ya. Banyak nama Agung di Karmel, banyak sekali. Ada 4 atau 5 saya lupa ya, banyak sekali ya. Nah, itu yang ya, kami pernah membuat retret judulnya Belajar Mati bersama Santa Teresia ya. Belajar mati bersama Santa Teresia. Lalu kami bersama kan anggota retretnya cuma sedikit, sekitar 10 orang. Kami meminjam peti mati yang diletakkan di ruang kayak gini ini untuk bersama-sama mengingat ya. Foto-foto kami diletakkan di peti mati itu ya. Belajar mati bersama Santa Teresia. Wedi kabeh aja nih ya. Mula-mula takut semua, tapi setelah mendalami dari hari ke hari lalu menjadi akrab sendiri. Memang hanya saya dengan Romo Agung yang agak gendeng, jadi membikin retret judulnya kayak gitu ya, nggak apa-apa. Next, lanjut. Nah ini sembuh karena percaya, bertahan percaya. Di usia 10 tahun tiba-tiba jatuh sakit yang menakutkan seluruh keluarga. Gejalanya aneh, tiba-tiba sakit kepala terus-menerus, delusi, halusinasi, ketakutan dan gemetar saraf. Berkali-kali ia jatuh pingsan dan tidak sedikit sanak keluarganya yang juga mati karena ini. Di kamarnya ditempatkan replika patung Maria
atau Notre Dame de Victoire. Ini ada di Paris, kalau Anda jalan-jalan pasti ketemu dengan ini. Notre Dame de Victoire ya. Gereja di Paris yang menjadi tempat kesayangan keluarga Martin. Martin itu keluarganya Santa Teresia. Di tanggal 13 tahun 1883 penyakit itu menyerangnya dengan hebat. Leonie saudaranya, Marie saudaranya, Celine saudaranya berusaha menenangkan Teresia yang tidak dapat mengenal mereka lagi. Saking halusinasinya begitu kuat sampai tidak kenal. Mereka hanya bisa menangis dan berlutut di samping ranjang menghadap patung Maria dan memohon perlindungannya. Ia tidak menemukan pertolongan dari bumi. Teresia ikut mengarahkan mata pada pertolongan sang bunda surgawi. Tak disangkanya, dilihatnya patung itu sedang tersenyum kepadanya. Berangsur-angsur ia menjadi amat tenang dan menjadi sembuh. Mungkin nampaknya cerita ini bukan cerita yang umum kita alami. Tapi saya bisa sedikit mengerti cerita itu karena berkat kembali saya belajar sembahyang, belajar doa pada ibu saya. Kebetulan ketika ayah telah gak ada lagi, kami berdua, saya dengan adik saya itu seringkali diimpeni sama bapak. Jadi mimpi bapak, banyak sekali mimpinya. Menjelang tahun, menjelang 1000 hari, ayah saya datang. Dia nampak begitu muda dalam mimpi saya itu. Lalu dia mengatakan, kami dalam mimpi saya itu nampak saya masih kecil, lalu ibu saya juga masih muda. Ayah saya datang dalam mimpi itu lalu mengatakan kata-kata yang begitu singkat, lalu dia pergi. Gene ra opo-opo, dia mengatakan gitu. Ternyata nggak apa-apa gitu ya. Tapi saya maksudnya, ngopo kok dia datang lalu dia mengatakan gene ora opo-opo. Ternyata nggak apa-apa, lalu dia pergi. Ibu saya makin marah karena 3 tahun ingin sekali diimpeni bapak, malah justru tidak diimpeni sama sekali. Ya nggak diimpeni. Ini kisahnya ya, kisah konkretnya itu. Dia sedih karena dia berdoa supaya diimpeni, supaya ketemu, tapi enggak diimpeni. Anaknya 2 ini malah diimpeni terus, ibunya enggak ya. Jadi bisa dibayangkan itu ya suasananya ya. Lalu setelah 1000 hari lalu saya pulang kembali ke Perancis, adik saya ada di Jakarta, kembali ke Jakarta. Tiba-tiba kami berdua di suatu pagi ditelepon oleh ibu untuk mengatakan apa? Ibu ternyata diimpeni bapak ya, diimpeni bapak. Dan pada waktu itu tanggal 26 Desember ya, 26 Desember. Apa isinya mimpinya ibu? Kata ibu saya mau masuk gereja. Gereja penuh sekali. Nah, gerejanya itu penuh sekali. Lalu kaget karena apa? Yang dirijen kur ini adalah bapak saya. Yang dirijen kur ini bapak saya. Dia jauh sekali ya, dirijen kur bapak saya. Dan yang misa adalah Tuhan Yesus katanya. Yang misa adalah Tuhan Yesus. Katanya rambutnya gondrong katanya ya. Rambutnya gondrong. Kata ibu saya. Lalu dia tidak bisa dekat karena saking penuhnya orang-orang yang ada di gereja itu. Lalu ibu saya mengatakan, pasti bapakmu sudah bahagia. Jadi itulah lalu seperti jawaban penantian bertahun-tahun. Dan dia lega sekali. Dan mungkin itulah yang membuat dia tiba-tiba suatu kali dia menelepon saya sekali lagi ketika suatu kali saya pulang karena saya mengambil jurusan sinematografi ketika di Perancis ya. Saya pulang, lalu saya bikin film tentang Suster Karmelites. Lalu ibu saya telepon, nek ibu pengen dadi Suster Karmelites apa iso? Wes telat saya katakan. Dia sudah 60 berapa gitu, 65 atau berapa. Wes telat saya. Itulah yang membuat dia tuh keberaniannya seperti saya menghadapi orang lain, menghadapi pribadi lain. Orang yang penakut luar biasa karena penantiannya yang polos itu menjadi orang yang luar biasa. Dan saya banyak belajar dari orang yang begitu polos sebelumnya, nggak pernah dalam pikiran saya mengerti apa artinya iman. Jadi orang yang lalu percaya menjadi orang yang luar biasa sekali. Jadi termasuk jawaban ini. Lalu saya godai dia ketika ingat mimpi itu ya, ketika ingat mimpi tentang misa itu ya. Saya katakan kepada ibu, Bu, pasti
Yesus ketika misa dia mengatakan begini ya, Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudari terkasih, hari ini ulang tahun saya karena kita merayakan Natal ya. Mungkin gitu ya, ibu saya mengatakan kepada ibu saya gitu. Oh iya ya, ulang tahunnya Tuhan Yesus ya, Natal itu ya, dia mengatakan begitu. Jadi dia mengingat mimpi itu sebagai mimpi yang memberi kekuatan dan keberanian. Sekarang dia kemanapun berani. Umur 67 dia naik sepeda listrik itu tiap hari ikut misa ya. 67 pokoknya kemana-mana ya, kayak bangkit lagi itu loh. Semula ya pokoknya hancur tubuhnya, tapi seperti bangkit lagi, punya kekuatan lagi. Dan itulah fungsi doa, membuat rahmat kekuatan yang dahsyat kepada para pendoanya. Lanjut. Nah, Santa Perawan Maria tiba-tiba tampak cantik bagiku, begitu cantik sehingga aku belum pernah melihat sesuatu yang begitu indah. Wajahnya memancarkan kebaikan dan kelembutan yang tak terlukiskan. Namun yang merasuki hingga ke lubuk jiwaku yang paling dalam adalah senyum menawan Santa Maria, Santa Perawan. Ini akan diingat Santa Teresia seumur hidup sampai mati nanti. Jadi kekuatan kepercayaan diri dari senyuman ketika diterima di umur 8 tahun. Kemudian kesedihanku lenyap. Air mataku mengalir, dan ini maksudnya mengalir dari kelopak mataku, mengalir tanpa suara di pipiku, tapi adalah air mata kebahagiaan yang murni. Kurasa Santa Perawan telah tersenyum kepadaku, betapa bahagianya aku. 5 menit lagi, sedikit cerita. Ketika kecil saya pun sakit-sakitan. Jadi mudah sekali kalau orang dulu mengatakan perutnya kram itu namanya apa? Suduen, tahu suduen ya? Saya itu begitu. Jadi sejak kecil sampai gitu. Suatu kali mau ujian praktek SMP. Saya takut sekali saya gak lolos ujian praktek. Semuanya mungkin bisa lolos, tapi yang ini karena problem perut yang sudah bertahun-tahun, itu yang membuat saya gagal. Lalu pagi itu karena gak ada jalan lain, saya pergi ke gereja paroki, ada patung kecil di situ ya, gereja paroki. Saya mengatakan, ada patung Bunda Maria juga. Saya katakan, hampir kayak celelean gitu ya, ngomongnya tuh hampir kayak guyonan gitu ya. Bunda Maria, pokoknya saya sambil mengancam gitu, enggak berdoa sungguh-sungguh sebetulnya ya. Sambil saya mengancam, pokoknya kalau nanti ujian praktek saya tidak suduen, saya berjanji tiap hari ikut misa harian. Padahal mualesnya luar biasa ya waktu itu ya. Itu jadi seminar, nuwakal, muales, gak tahu yang gereja, betul. Miss dinner aja bolong-bolong saya waktu itu ya, zaman itu ya. Ini ancamannya itu luar biasa. Pokoknya kalau nanti saya ujian dan tidak suduen, saya akan tiap hari pergi ke gereja. Lalu ujian lari saya kenceng, duh kok gak suduen? Lari sekenceng-kencengnya, tidak suduen, sampai akhir tidak suduen. Aduh, saya mengatakan saya harus misa Pak. Aduh, saya kecewa. Saya mencoba untuk suduen ya, tapi kok orang suduen. Itu kadang-kadang ada hal-hal yang aneh ya. Kadang-kadang kalau kita, itulah. Jadi hidup itu kadang-kadang unik ya. Dan itulah yang terjadi saudara-saudara. Sampai sekarang menjadi peristiwa yang unik di dalam hidup saya. Padahal kurang ajar sekali cara berdoa saya dulu ya. Tapi kadang-kadang doa ya itulah. Tuhan itu memberi salib dengan cara mengabulkan ya. Diberi salib dengan cara mengabulkan doa saya. Nah, coba nanti suatu saat gitu kan, nanti kan malah dikasih pengabulan doa ya. Ini belum selesai, masih banyak hal yang intinya sebetulnya. Belajar berdoa adalah belajar mempercayakan diri. Belajar berdoa pertama-tama bukan mengubah Tuhan agar meluluskan permohonan kita, tapi mengubah kita untuk mempercayai apa yang Tuhan beri. Doa yang dilandasi iman dengan penuh kepasrahan umumnya bukan berfokus pada objek permohonan, tapi berfokus pada relasi kita dengan Tuhan. Saya kasih contoh. Apabila orang dikabulkan doanya, kalau kita ini kurang iman, sebetulnya kita gampang lupa akan Tuhan.
gampang sekali lupa. Tapi meskipun kita dikabulkan kecil sekali, kalau iman kita ini ditumbuhkan, kita akan selalu ingat akan pertolongan Tuhan itu yang terjadi itu. Saya kasih contoh yang paling gampang ya. Ini menit terakhir ya, menit terakhir tolong ya, menit terakhir. Saya kasih contoh satu. Ketika saya novis, masih awal menjadi Karmel, saya sekarang sudah 25 tahun menjadi Karmel. Saya punya teman seorang mantan pengacara, advokat ya. Lalu masuk Karmel. Orangnya sangat keras dan sudah lebih berpengalaman daripada kami yang hanya lulusan SMA pada waktu itu. Suatu kali saya meminjam buku doanya, Brevir namanya. Ada kotoran ya, dan saya baui begitu nggak enak, baunya begitu kecil, nggak enak pokoknya. Lalu saya tiup, saya buang ya, saya buang apa yang mengotori ini buku doanya. Belakangan dia tahu dan dia marah-marah karena saya membuang kotoran yang ada di bukunya itu. Ternyata dia ngomong sama saya ya, kamu tahu itu kotoran yang ada di buku saya itu bunga telean di depan gereja itu ya. Tahu bunga telean, baunya kan kecil sekali. Tapi itu yang diberi pacar saya ketika ngantar saya ke Biara Batu. Coba bayangkan. Itu menjadi kenang-kenangan mantan pacarnya yang mengantar dia ke Biara Batu. Bunganya itu bau. Tapi karena yang kasih itu adalah mantan pacarnya, maka bunga itu luar biasa. Itulah juga relasi kita dengan Tuhan di dalam doa. Mungkin tandanya itu sederhana sekali. Tetapi kalau kita sungguh beriman, maka daya kekuatannya luar biasa. Mungkin peristiwa-peristiwa sederhana saja, tapi akan memperkuat iman kita. Lain dengan banyak orang yang diberi rahmat yang besar-besar mungkin. Tapi karena dia merasa biasa-biasa saja, ia tidak pernah ingat akan anugerah Tuhan itu. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Ini mungkin separuh dari apa yang slide saya. Yang nanti bisa boleh dibaca lanjutannya ya. Boleh kalau di-sharingkan juga boleh. Asal untuk kepentingan privat ya. Untuk pendalaman iman masing-masing. Silahkan nanti apa yang saya sampaikan nanti lanjutannya dibaca sendiri. Kira-kira itu kita akan berdoa bersama. Doa mohon kepasrahan bersama Santa Teresia. Kita mohon dan kita berdoa bersama-sama. Mari. Mari kita berdiri, kita doakan doa mohon kepasrahan. Maaf. Baca ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita baca bersama-sama. Allah Bapa kami, Engkau menyambut hangat semua orang yang melayani Engkau dengan setia. Aku memohon melalui Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus, karena cintanya kepadamu, kepercayaannya yang penuh sebagai putrimu, itulah yang membuatku yakin berharap bahwa Engkau akan mengabulkan permohonannya di surga, karena ia selalu melakukan kehendak-Mu di bumi. Kabulkanlah doa sederhana yang kupanjatkan dengan iman ini, agar kupercayakan diriku seutuhnya melalui perantaraannya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Tuhan Yesus Putra Tunggal Allah dan Juru Selamat kami, ingatlah bahwa Santa Teresia telah menghabiskan hidupnya di bumi demi keselamatan jiwa-jiwa dan berjanji melintasi surganya
untuk selalu menebarkan mawar kebaikan di bumi. Karena dialah kekasih dan mempelaimu yang tercinta, dan didorong oleh kasih dan kemuliaan-Mu kepadanya, dengan yakin aku berdoa. Buatlah aku berserah seutuhnya kepadamu, agar mendapatkan segala rahmat oleh karena percaya akan daya kuasa pengantaraan Santa Teresia. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Roh Kudus, sumber segala rahmat dan kasih, melalui daya kuasa-Mu, Santa Teresia telah dipenuhi dengan anugerah-anugerah ilahi dan menghayatinya dengan kesetiaan yang sempurna. Karena dialah kini yang menjadi pengantara bagi kami dan tidak ingin beristirahat sampai akhir zaman, maka kami mohon kepadanya, sempurnakanlah dan dengarkanlah doaku ya Roh Kudus, agar rahmat penyerahan diri Santia Engkau anugerahkan pula kepadaku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus, pandanglah dan terimalah doa yang kupercayakan kepadamu, sambutlah niatku. Mohonkanlah bagiku melalui Santa Perawan Maria, yang datang tersenyum kepadamu pada saat pencobaan. Lihatlah semua orang yang berjerih payah dan menderita, dan semua orang yang berdoa kepadamu, agar kupersatukan diriku bersama mereka sebagai saudara-saudariku. Melalui berkat-berkat yang kumohon, jika itu kehendak-Mu ya Tuhan, berikanlah aku kekuatan iman, pengharapan dan kasih di sepanjang perjalanan hidup ini, dan tolonglah aku pada saat kematian untuk meninggalkan dunia ini menuju kedamaian sempurna bersama Bapa, dan agar ku ketahui kebahagiaan abadi yang disediakan Allah bagi anak-anak-Nya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Makasih Romo untuk pewartaan malam hari ini yang sungguh menguatkan setiap kita untuk teladan iman dari Santa Teresia. Bapak Ibu terkasih, saat ini kita mau memberikan persembahan kita sebelum kita akhiri persekutuan malam hari ini. Biarlah persembahan ini sungguh boleh menjadi berkat untuk pertumbuhan pelayanan kita di persekutuan ini. Sambil kita naikkan sebuah pujian. Engkau kan menuai suatu takaran yang baik yang akan kau terima. Dipadatkan, digoncangkan, tumpah keluar, pasti akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Mari menabur yang terbaik, yang ada yang kau miliki. Allah memberkati orang yang menabur dengan sukacita.
taburan kolektornya. Dan sekarang saya sampaikan dulu beberapa pengumuman sebelum kita masuk. Yang pertama, PD kita, PD Bless Ministry, diadakan setiap bulan pada Rabu ketiga, yang sebetulnya biasanya di bawah ya, tapi karena di bawah dibuat pameran lukisannya Monsinyur, kita pindah ke sini. Dan ini nanti bulan April masih ada, tapi bulan April pindah. Bukan Rabu ketiga, tapi Rabu keempat ya. Tanggal berapa tuh? Belum ada flyernya ya. Ini. Rabu keempat tanggal 23 April nanti. Dengan pewartanya adalah Romo Adrian Adirejo. Terus persekutuan kita juga akan mengadakan KRK karena 2 tahun ulang tahun persekutuan ini di tanggal 23 Mei. Buat Bapak Ibu boleh membeli tiketnya, di mana KRK ini adalah KRK kesembuhan karena basic dari persekutuan doa kita adalah doa kesembuhan. Jadi nanti di situ akan tampil romo-romo dari Surabaya. Mungkin Bapak Ibu yang belum tahu, romo dari Surabaya ini ada yang punya grup band namanya Band The Roms, yang anggotanya Romo Otong, Romo Eka, Romo Ferdian, Romo Budi, Romo Puri yang suaranya indah sekali. Mereka akan tampil di dalam KRK ini, dan tetap kita juga mengundang Romo Steve dari Jakarta untuk KRK kesembuhannya. Terus pujiannya kali ini akan dibawakan oleh anak-anak muda dari LOJF, dari tim pujian mereka. Bapak Ibu silahkan, kalau mau beli tiket bisa di depan situ sudah tersedia. Selanjutnya persekutuan doa kita Jesus Hand. Kita punya pelayanan Jesus Hand ini adalah kita mendoakan orang sakit setiap hari Minggu pertama dan Minggu ketiga melalui Zoom. Jadi Bapak Ibu boleh bergabung atau boleh dikasihkan kepada keluarga atau kenalannya yang mungkin membutuhkan doa. Kita akan bersama-sama melakukan pujian penyembahan dan mendoakan pasien-pasien yang masuk melalui Zoom. Terus call center dari PD kita boleh ditayangkan. Mana tuh? Oh ya, itu call centernya, bisa untuk tanya info, sharing atau apapun, silahkan disimpan nomornya. Terus kalau yang gambar kaos itu kalau Bapak Ibu yang mau beli kaos kita, tapi kayaknya yang sekarang nggak ada yang gambar-gambar itu ya. Yang tersedia ya yang ada di meja itu, yang kaos hitam itu. Yang gambar-gambar itu kayaknya belum ada. Dimana nanti hasil penjualan kaos itu juga akan masuk ke kas PD ini untuk pelayanan kita. Mari Bapak Ibu, saya undang kita bersama-sama untuk berdoa. Bapak Ibu, sebelum kita tutup dengan doa kepada, memang PD ini ada di dalam santo pelindungnya adalah Santo Pio. Sebelum kita tutup dengan doa kepada Santo Pio, bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan Romo, ada yang mau didoakan Romo? Ada? Oh Romo berkenan ya mendoakan. Teman-teman Mas boleh lagu Roh Kudus saja, instrumen. Mari Romo silakan. Kita akan mendoakan bersama-sama ya. Mari Romo silakan. Yuk kita tenangkan hati kembali. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk didoakan, memang setelah pelayanan firman, terutama untuk Bapak Ibu yang mungkin mengalami sakit juga bisa didoakan oleh para Romo, oleh Romo dan rekan-rekan pendoa.
Mari saat ini kita tenangkan hati kembali. Dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus, amin. Sungguh saat ini kami rindu ya Bapa, bahwa Engkau boleh pakai romo kami untuk boleh sebagai perpanjangan tangan kasih-Mu untuk menjamah setiap anak-anak-Mu yang hadir di tempat ini. Kami datang dengan keadaan beban berat, dan kami juga mengalami banyak sekali pergumulan, dan kami mau belajar seperti yang Romo ajarkan dalam Teresia Lisieux, bagaimana memiliki iman yang sedemikian besar dan pasrah seperti seorang anak kecil. Saat ini kami benar-benar mau Tuhan Kau boleh pakai Romo kami dengan luar biasa. Dan biarlah setiap anak-anak-Mu Tuhan yang saat ini boleh maju didoakan Romo, boleh mengalami kasih-Mu juga melalui Romo kami yang terkasih. Mari Bapak Ibu silakan.